Hai malam semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, sebenarnya untuk tema kali ini aku mengenyampingkan masalah cinta ya, tapi lebih ke masalah general, ke energi kalian. Apakah aku merasakan gini, energi kalian itu banyak yang drain, banyak yang lelah, banyak yang capek, banyak yang sepertinya apa yang kulakukan tidak pernah berhasil. Orang kok begini sama aku. Terus kalian tuh kayaknya di tahun ini tuh banyak sekali kegagalan ya aku bilang, atau kayak lambat dalam menyelesaikan sesuatu. Aku merasakan itu, baik dari hubungan kerjaan, antar teman, terus cinta dan lain-lain. Kita akan lihat topik apa malam ini yang kiranya bisa mendapat pencerahan dari aku. Untuk judulnya adalah kamu vs tantangan hidup tahun ini, apakah selesai di tahun ini juga. Kita akan lihat ya, tantangan hidup apa sih untuk kamu. Di sini yang sudah mendukung channel aku, terima kasih. Yang baru join, selamat datang di channel Mela Morgan 2. Semoga kalian suka dengan video-video pencerahanku. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga komen. Semoga kalian sehat-sehat saja. Ujiannya apa sih? Ya, kita lihat ada first chakra di sini. Angel of Balance. Ada Magician and the Mirror. Keterikatan. Walking away. Baiklah. Di sini aku sudah mendapatkan 5 perwakilan masalah sepanjang tahun 2021 untuk kalian ya, yang kalian hadapi. Di sini aku melihat kalian banyak menggunakan kepala kalian ya, kepala kalian untuk berpikir keras. Berpikir untuk survive. Aku melihatnya karena ini ada bawa pedang ya, teman-teman. Kamu juga berpikir bagaimana kamu bisa melewati tahun ini dengan stabil dan sehat. Nanti kita akan lihat. Kemudian ada Angel of Balance, yaitu di sini adalah masalah waktu. Masalah waktu di mana kalian di sini makin mundur atau makin maju. Kalian mencoba bertahan dan berpikir keras ya di sini. Bertahan dan berpikir keras supaya hidup kalian itu seimbang. Kita nggak pernah tahu di antara kalian di sini ada yang sangat-sangat down hidupnya dikarenakan ya kita nggak pernah tahu besok untuk bertahan hari ke hari itu seperti apa. Ada Magician in the Mirror. Aku melihat di sini banyak orang-orang ya, banyak orang-orang yang tidak tulus akan keberhasilan kalian. Di tahun ini, banyak orang-orang yang sangat tidak tulus akan keberhasilan kalian. Jika kalian di sini mencapai sesuatu di tahun ini, mereka mau pukul rata aja. Gak boleh. Ya, jadi tahun ini tuh kalian tuh udah susah, orang-orang itu kayaknya nggak ngebantu, malah menghujat, ya nggak sih? Attachment, sesuatu ikatan masa lalu yang tidak pernah putus juga menjadi problematika kalian. Dan yang terakhir, ada perasaan ingin pergi nggak sih? Ada perasaan putus asa ingin pergi dan menyendiri. Itu dikarenakan lingkungan kalian yang tidak support sama sekali, tidak pernah mengerti apakah kalian sanggup atau tidak. Jadi di sini kalian itu double force energi, memaksakan energi sehingga banyak yang negatif gitu yang kalian hadapi setiap hari. Sebenarnya kalian nggak pernah mau nyenggol orang, nggak pernah namanya mau nyakitin orang, nggak pernah mau bertindak yang ngebuat kamu itu ibaratnya
jadi pusat perhatian. Kamu cuma pingin hidup kamu enak, seimbang, bisa berpikir gimana tahan hari ke hari. Aku melihat di sini banyak di antara kalian yang energinya itu kayak terpaksa melakukan sesuatu yang sebetulnya kalian nggak suka. Kalian harus bertahan di situ. Kalian di sini harus menerima gosipan orang, ya kan? Dan aku melihat di sini kalian harus memikirkan setiap hari, bahkan ada yang tidurnya nggak nyenyak. Bagaimana nasib aku? Apakah aku bisa sampai dengan kemana aku harus pergi? Ada kabar baik nggak buat aku? Kalian harus terus-terusan memikirkan itu. Aku melihat di sini double force. Kenapa rata-rata ini akan menjadi down mental bagi kalian? So, energinya nggak begitu balance. Walaupun kalian balance, tapi aku melihat di sini ada yang menyanjung kamu sekaligus juga menjatuhkan. Hati-hati ya. Ini dalam lingkungan kamu, dalam community kamu. Kita akan lihat dulu lebih dalam lagi. Internal atau eksternal. Nih, ini aja udah kartu Four of Cups, yaitu dari lingkungan eksternal ya teman-teman. Jadi orang yang membuat kamu galau di sini adalah orang dari lingkungan eksternal. Ingat, hari ini aku nggak ngebahas cinta di video ini, tapi aku lebih memilih gimana caranya kita menyembuhkan diri dulu. Prince of Pentacles. Di sini bisa dibilang untuk orang yang mungkin nggak suka sama kamu, bisa dibilang junior kamu, lebih muda, atau di sini ya bisa dibilang dia tidak suka akan kesuksesan atau apa yang kamu perbuat. Dia menganggap kamu tuh kayak kemarin sore, bisa aja gitu, ya. Ada kartu Ace of Pentacles di sini. Mengejar sebuah keuntungan. Dia tidak suka apabila kamu di sini ada keberhasilan, apalagi dalam hal finansial. The Magus. Ini keluar 2 kali ya. Hati-hati buat kalian, ya, hati-hati buat kalian. Di sini ada banyak kepura-puraan. The Magus bisa berkaitan dengan ilmu hitam juga ada. Harus banyak perlindungan diri, harus banyak ibadah. Kemudian ada yang kamuflase. Kamuflase seakan-akan teman, tapi itu musuh ngejatuhin kamu. The Magus bisa aja sesuatu yang berbentuk kreativitas. Misalnya pencuri tapi tak tampak. Ya, pencuri, perusak tapi tak tampak. Hati-hati ya. Di sini dia mau ngambil apa yang sudah menjadi prestasi atau yang kamu jalani. Dendam sama kamu akibat ucapan, dendam sama kamu akibat perlakuan. The Star. Dan ada kartu The High Priestess. Wow. Teman-teman, orang yang nggak suka sama kamu ini menggunakan taktik politik. Taktik politik. Dia ini bisa berkedok menjadi orang baik, tapi kita nggak pernah tahu hatinya. Ya, hati-hati. Dia seakan-akan beragama. Dia seakan-akan patuh sama Tuhan. Tapi semuanya kamuflase. Dia bisa sosoknya itu seakan-akan dilihat orang kayak wow gitu. Tapi di sini hatinya penuh dengan dendam. Umurnya bisa setara atau lebih muda daripada kamu, atau sebetulnya pengalaman dia itu nggak segitu banget, cuman dia cukup dikenal orang,
cukup tahu ya, cukup tahu, karena bisa jadi dia ini creator, bisa jadi dia seseorang yang bisa membuat attention, bisa membuat sesuatu yang aku bilang menciptakan ya, daya cipta. Ini ada keinginan dia untuk menggiring mendompleng ataupun punya rencana untuk mengambil, karena di sini ada sifat dengki juga, dan dia di sini mainnya cantik ya teman-teman. Bisa sesuatu yang dia mempelajari kamu dan dia menjatuhkan kamu dengan cara apapun. Hati-hati ya buat kalian di sini. Karena ini terkait dengan ilmu pengetahuan, ya bisa juga dengan teknologi. Dia menghancurkan kamu seperti itu di media sosial. Kemudian ya, dia nyuruh orang untuk ngancurin citra kamu. Kamu harus hati-hati di sini. Kita lihat lagi tujuannya orang ini. Di sini ada energi ada energi sebentar. Energinya tuh manipulatif semua loh. Ini ya, ini. Wow. Kacau sih. Ada energi Cancer. Ada energi dari elemen bumi atau tanah, yaitu Taurus, Virgo, Capricorn. Ini kuat elemen dari elemen bumi ya, itu kuat banget. Ada kartu Strength. Mungkin kamu sama dia di sini ada kayak berbeda pendapat atau opini. Dan dia kayaknya nggak bisa maafin sesuatu deh. Dia di sini itu sebenarnya bukan orang yang kreatif ya, bukan orang yang kreatif aku bilang. Dia bisa mengcopy. Ada kartu Eight of Torch di sini. Eight of Torch itu artinya, misalnya kamu ngebuat sesuatu gitu ya, membuat sesuatu, orang ini akan ngopi kamu. Caranya itu untuk ngedapetinnya adalah dengan kopi, terus dia menunjukkan karyanya seperti itu. Orang ini kerap juga menggunakan cara-cara curang, ya, cara-cara menjegal kamu. Hati-hati ya. Ada kartu Ace of Torch di sini. Ambisinya, kamu tuh kayak percontohan dia. Ini bisa jadi malah dia udah terkoneksi sama kamu cukup lama. Mungkin cuma sekedar kenal, mungkin dia sekedar orang yang kasih nasihat ya. Tapi sebenarnya dia nggak akan suka dengan kemajuan kamu di sini. Hati-hati, dia akan membuat kamu stuck. Dalam hal ini, musuh dalam selimut. Hati-hati jika kamu di ranah spiritual ya, orang-orang di ranah spiritual bisa menggunakan doa-doa, black magic dan lain-lain. Jadi kamu harus waspada, karena orang ini akan ya membuat kamu makin stres, membuat kamu makin tidak tahu arahnya mau kemana, kayak banyak pikiran gitu, padahal sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin. Kalau gendernya di sini ada feminin. Aku dapat energinya feminin. Oke. Ada yang maskulin feminin, tapi kebanyakan feminin ya.
Hari ini aja kita lihat banyak feminin. Feminin itu bukan berarti dia bentukannya wanita, tapi laki-laki atau wanita yang halus gitu. Kamu harus hati-hati. Ini rata-rata kulitnya terang ya teman-teman, kulitnya terang ya. Mau pria wanita dia terang. Sebetulnya dia tuh pengalamannya sedikit, tapi nggak cukup dewasa untuk menyikapi sesuatu, tapi sok tua kadang-kadang. Karena dia bisa menjadi enlightenment, padahal nggak begitu. Dia bisa kayak jadi orang tenang, pesulap gimana sih, membuat kamu terkesima gitu, tapi nggak taunya tidak. Kita akan patahkan energi dia dengan apa? Kembali kepada diri kamu sendiri. Kamu harus bisa ya, kamu tirukan, pejamkan mata kamu. Kalau misalnya kamu merasakan pikiran kamu mengendalikan kamu, terlalu riuh di pikiran kamu, terlalu bingung kamu ngapain, fokus selalu ke dalam diri kamu. Rasakan perhatian semuanya tertuju pada kamu. Pikiran kamu hanya untuk kamu. Terus di sini hirup udara segar dengan tenang ya, setiap harinya. Ya kena matahari lah 5-10 menit. Hirup udara tiap pagi. Itu cara buang energi negatifnya. Forget your goal. Gini ya, kamu tahu kan kunci dia nyerang kamu dengan sesuatu untuk menyerang citra kamu atau karya kamu. Kalau kamu punya target goal hari ini atau tahun ini, lupain dulu. Gak usah fokus dulu. Kamu fokus sama diri kamu. Kamu harus melakukan sesuatu untuk membuat atau membuat satu balasan yang lebih oke lagi nih. Being kreatif. Semakin kamu kreatif, semakin kamu nggak terusik dengan kehadiran orang ini, kamu akan baik-baik aja. Di sini kamu harus perlu konsentrasi. Jadi nggak usah capek-capekin diri kamu untuk menunjukkan kepada dia, ya. Oh, aku masih survive nih, aku masih itu. Nggak usah. Kalem aja dulu, mundur dulu, ya, mundur dulu. Mundur 10 langkah dulu lah, hindari dulu orang ini. Yang penting energinya kita lepas dulu ya. Lihat kembali kekuatan kamu, kekuatan yang paling inti dari kamu. Sekali lagi, tutup mata kamu, rasakan badan kamu bergeraknya kemana. Misal, kamu merasa nih, ada pada bagian tubuh, misalnya di dada, di perut, atau di pikiran kamu yang kuat tarikannya. Di sini kamu coba untuk lebih calming down. Misal, ketika kamu lagi merem mata ya, merem mata kamu tenang, kamu merasakan yang lebih berdenyut atau lebih sakit atau lebih perih itu dada kamu. Caranya adalah pressure-nya di dada itu kamu lepasin. Kamu ingat, review lagi kira-kira yang buat kamu sedih itu apa. Kamu buang masalah kamu, imajinasikan dalam satu tarikan nafas, buang dari mulut. Lakukan itu sampai dada kamu terasa ringan ya, mau di dada, mau di kepala, mau di perut, mau di bagian manapun yang kamu rasa sakit, yang kalau kamu rasakan itu sedih, buang dengan satu tarikan nafas gitu ya. Ini lagi, go to center of yourself. Ini 11-12 ya. Nah, di sini bedanya, kamu lihat
kelemahan kamu yang mana? Misal tadi kamu ngerasakan power kamu yang bergejolak itu di dada. Mungkin yang aku kurang mungkin di bagian kepala gitu, yang paling dikit tekanannya. Bayangin di sana itu kan kita harus membalancing ya. Bayangin ketika kamu menutup mata dengan nafas yang tarikan nafas, bayangin di kepala kamu mulai terisi. Ada bayangin balon besar ya, terisi di bagian yang kosong itu. Bayangkan balon itu tumbuh menjadi besar memenuhi bagian yang kosong. Di situ kamu merasakan nanti nggak timpang gitu loh, karena kamu di sini merasa tidak kesepian. Di bagian badan itu, center dari badan kamu yang kosong itu, kamu nggak lagi merasa kesepian karena kamu sudah feel safe, kamu merasa aman, ada perlindungan gitu. Walaupun aku sendiri aku nggak takut, kamu rasain dari bagian tubuh kamu yang sakit yang mana, di situ kamu rasain. Berarti aku harus lebih perhatian lagi sama diriku, berarti aku harus keluarin semua emosiku. Seperti itu ya cara relaxingnya. Kalau mau relaxing seperti ini pakai lagu-lagu yang yoga atau lagu meditasi itu bagus tuh. Relax your head area. Bisa lakukan massage, bisa tidur dengan teratur ya. Kalau kamu banyak masalah, cobalah untuk gak berpikir apa yang terjadi 1 bulan, 2 bulan lagi. Jalanin aja. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Proporsikan seperti itu loh teman-teman. Kamu harus sayang sama badan kamu. Ya, sayang sama pikiran kamu. Stand up straight. Baik, di sini ada stand up straight, artinya adalah ketika kamu berjalan, ya, kamu kan banyak pikiran nih, pastikan kamu selalu jalan itu dengan posisi tegak. Duduk tegak, berdiri tegak, semuanya tegak. Jadinya kamu gak akan merasa himpitan di dada. Ya, tetap nafas normal dari hidung, buangnya ke mulut. Seperti itu. Jadi jangan pernah kamu kalau udah lagi stand up straight, kamu harus percaya diri. Ada dorongan percaya diri di situ. Kamu bukan orang lemah. Dan kamu gak akan biarkan orang lain itu menyakiti kamu. Namun, cara membalasnya kita gak boleh frontal. Aku pun kadang-kadang memang kalau sesuatu yang nyakitin aku pun frontal. Tapi sejak bertubi-tubi kemarin kayaknya buang energi. Jadi kalian harus tahu mana yang harus kalian lakukan dan yang enggak ya. Gak boleh buang energi terlalu banyak. Nih, yang paling akhir adalah tonton film. Kalian kayaknya seperti kurang hiburan. Tonton misalnya YouTube, nonton apa sesuatu yang enlightenment, nonton film yang kalian suka, tertawalah, nangislah, kumpul-kumpul sama temen, makan cemilan yang kalian suka, ya kan? Ya udah, habis itu kalian relax. Ini mungkin ada beberapa step, ya. Dan satu lagi pesan aku, ya, untuk mencegah, aku bilang di sini kan aku tidak seuzon, tapi di sini ada magician, ada sesuatu yang mungkin bisa dikirim dengan secara spiritual atau secara nggak kelihatan, bentuk magic. Pastikan selalu baca doa ya, sebelum tidur, ketika bangun, ketika keluar rumah, ketika di rumah, untuk perlindungan kamu sesuai dengan agama kepercayaan kamu. Kemudian jangan lupa untuk mandi garam, karena mandi garam itu atau berendam air garam. Jadi air garam itu gunanya apa sih? Ketika dia masuk, air garam itu masuk ke pori-pori, itu akan membuang namanya toksin. Ya, jadi energi negatif atau apapun itu akan kalah dengan garam. Contohnya ular, kamu kasih garam pasti kan drrrr. Nah, ibaratnya ular aja lah. Gitu. Oke, ini sebuah mini video. Dan pastikan orang yang nyakitin kamu itu tidak merasa lebih menang dari kamu. Ya, kamu jangan pernah takut untuk menghadapi segala masalah. Kita lihat apakah dari tips-tips yang sudah aku jalankan menjelang akhir tahun ini
menjelang akhir tahun 2021. 3 bulan lagi ya, kita nggak terasa. Apakah masalahnya sudah akan lebih baik? Ya atau tidak? Nine of Torch, kamu akan berdiri tegak, kamu akan lebih stabil. Aku nggak bilang masalah kamu hilang, tapi kamu akan lebih siap menghadapinya. Ikuti tipsku ya. See you when I see you. I love you. Bye-bye.